mendidik acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, tausiah mau'izah hasanah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan walimatut tasmiyah, putra dari Muhammad Suhadi, Bapak Momon dan Ibu Najmahani, yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Ibnul Mukarram Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ, sekaligus doani kepada beliau Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru, yang saya hormati para tokoh masyarakat, keluarga besar Bapak Suhadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuwajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Minta tolong sound systemnya, echo-nya dimatikan saja nih Pak. Echo-nya dimatikan saja. Ini saja. Echo-nya dimatikan saja. Nah, ini sudah bagus. Ini mohon maaf Pak Suhadi, sound systemnya sudah lunas apa belum ini? Ibu bapak, saudara-saudara, setiap orang tua pasti sangat mendambakan kehadiran putra di dalam rumah tangganya. Setiap orang tua pasti ingin kehadiran anak di dalam rumah tangganya. Anak penyejuk mata, pelipur lara, penyambung cerita. Nggih, matur suwun Mas. Nyuwun sewu, ada iklan sebentar. Nggih, tersuwun. Sampai mana saya ngomongnya tadi dah tuh? Anak merupakan pelipur mata, penyejuk jiwa, dan penyambung cerita. Tetapi lebih dari itu adalah anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita rawat, kita jaga, dan kita pelihara sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan anak adalah khianat, dan khianat merupakan dosa besar kepada Allah Subhanahu. Di akhirat anak bisa membawa kita masuk ke dalam sorga, bisa juga nyeret kita masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana kita orang tua mendidik anak-anak kita.
Ada orang tua sholatnya rajin, puasanya tekun, sedekahnya giat, ngajinya getol. Di akhirat setelah diperiksa ternyata amal baiknya lebih banyak daripada amal kejahatannya. Orang tua ini dipersilakan masuk ke dalam sorga. Setelah orang tua ini diperiksa, kemudian anaknya yang diperiksa. Ini anak rupanya ketika hidup di alam dunia kerjaannya maksiat terus. Judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana saja punya langganan, nyawer duduknya paling depan. Dengan kata lain, ini anak preman, orang bejat, bajingan, tengik. Setelah diperiksa ternyata lebih banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya. Ini anak dipersilakan masuk neraka. Tapi ternyata ini anak protes. Ketika disuruh masuk neraka, ini anak protes. Ya Allah, saya protes. Benar, waktu di dunia saya ini kerjaannya tiap hari maksiat, judi, minuman keras, zina dan sebagainya. Benar. Tetapi itu semua saya lakukan karena orang tua saya tidak pernah mau mengajarkan saya. Orang tua saya enak-enakan hadir di pengajian memperingati maulid, sementara saya nyekek botol didiamkan saja. Orang tua saya asik-asikan berzikir dengan aliran Naksabandiyah, sementara saya di jalanan mabok didiamkan saja. Saya bukannya tidak tahu, karena saya memang tidak dikasih tahu oleh orang tua saya. Kalau sekarang saya disuruh masuk neraka karena kemaksiatan saya nuntut keadilan-Mu ya Allah. Yang menyebabkan saya maksiat seperti ini karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya. Maka dengan keadilan-Mu ya Allah, kalau saya harus masuk ke dalam neraka, tolong seret juga orang tua saya yang tidak pernah mengajarkan saya ilmu agama, bareng-bareng masukin neraka. Orang tuamu yang mana? Yang barusan diperiksa. Ini orang tua sudah mau masuk ke sorga, dipanggil. Mas, sebentar mas, engkau dingin. Balik lagi itu orang tua. Bener, ini anak kamu. Bener pak. Di dunia kamu tidak pernah ajarkan dia nilai-nilai ajaran agama. Kamu sholat, anakmu tidak sholat, kamu diamkan saja. Bener pak. Kamu enak-enakan hadir di majelis taklim, tapi anakmu kelayapan, mabok, judi dan zina, kamu diamkan saja. Benar pak. Tahukah kamu, anak adalah amanah yang Allah berikan. Menyia-nyiakan anak dosa besar dan khianat. Menyia-nyiakan anak sebagian dari dosa besar. Kamu khianat, maka kamu dan anak kamu silakan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Sebab itu malam ini kita hadir dalam rangka tasakur tasmiyah Bapak Suhadi. Ya, saya cuman pengen ngetes ibu bapak dengerin omongan saya apa tidak. Ini sesungguhnya pesan umum buat kita semua untuk mendidik nilai-nilai ajaran agama kepada anak-anak kita lebih awal. Penanaman nilai ajaran agama, penanaman nilai-nilai iman
jelas mutlak diperlukan dalam membangun pendidikan anak di tengah-tengah keluarga kita. Tanamkan nilai iman dulu kepada anak-anak kita sebelum anak-anak kita mengenal sekolah-sekolah yang lainnya. Penanaman agama, nilai-nilai iman. Tentu sebagai orang tua, tadi sudah disampaikan oleh para sesepuh dan kepala desa kita, semua kita sebagai orang tua ingin punya anak yang soleh dan solehah. Betul? Bu, ibu kalau ditanya mending pilih mana? Punya anak pintar tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar. Betul? Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah. Tapi yang mutlak harus ditanamkan kepada anak-anak muslim, nilai-nilai iman sebagai dasar pondasi dia dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Coba tengok di masyarakat kita nih, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Kita nih rakyat sudah capek dibohong-bohongin oleh orang yang ngakunya pintar tapi sayang kurang benar. Apa buktinya? Disuruh ngurusin hutan malah rame-rame jadi orang hutan. Pinter tapi sayang nggak bener. Disuruh ngurusin beras malah nimbun beras. Disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut. Yang celaka disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura tidak tahu. Pintar tapi sayang tidak benar. Maka di masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Nih fenomena yang lain, kita sebagai rakyat, orang bilang sekarang ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Semua harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Walaupun harga BBM turun, tetap saja harga-harga kebutuhan hidup naik melambung tinggi. Dampak yang merasakan dari kenaikan harga itu umumnya kita rakyat, terutama kaum ibu nih. Betul bu? Ibu dikasih uang sama suaminya 5.000 suruh belanja, dapat apa? Semua harga naik, bener ya bu ya? Cabe naik, endok asin naik, beras naik, daging naik, telur naik, susu modal. Maka mutlak sebelum anak-anak kita kenal dan bersentuhan dengan berbagai macam disiplin ilmu di luar sana, tugas kita orang tua mengajarkan agama, menanamkan nilai iman yang mantap kepada Allah Subhanahu. Pondasinya mantap, maka anak insya Allah ke depan akan lurus berjalannya. Nih fenomena lagi sekarang ini Pak, jujur saja banyak orang Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kenapa? Pondasinya nggak mantap. Beriman dalam ucapan tapi sayang, sekuler dalam perbuatan.
Tuh mulut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in itu. Padahal ini satu paket nilai-nilai keimanan. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Iman yang murni kepada Allah Subhanahu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, nanti akan saya gandeng dengan maulid. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, di akhirat nanti akan diganjar dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang mukmin yang masuk surga. Ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga. Dan ada orang mukmin yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda, Pak? Iya, karena waktu hidup di alam dunia, amalannya juga beda-beda. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bapak, Ibu, kalau masuk itu biasanya ada proses. Nanti Bapak Ibu pulang dari rumah Pak Suhada, sampai rumah, ya Pak Suhadi, nanti ibu bapak pulang pengajian sampai rumah, buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasa Tegalnya? Tahu-tahu. Tiba-tiba tahu-tahu. Tempe-tempe. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bu, Ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Sampean ngeres aja nih sampai. Pertama, orang mukmin yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Nih, yang pertama tiketnya murah nih. Kata Kanjeng Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah." Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Tuh, sahabat banyak yang protes. Ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabok-mabokan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, mukmin kayak begini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan, Pak? Nah, ini masalah. Sebab tadi sudah saya sampaikan, ada proses. Di akhirat itu tempat cuma ada dua, nggak bisa muzabzab bainahuma, di tengah-tengah nggak bisa. Di akhirat tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam riwayat yang lain diceritakan, nanti itu setelah malaikat Malik memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil, Malik. Kaget. Ya maklum pidato kalau sudah rada lapar ya seperti ini, Pak.
Malik, labaik ya Allah. Itu penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Kulo ya Allah. Iya. Buat apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min hardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Oh, malaikat Malik turun ke neraka. Cari orang yang di hatinya masih punya iman. Korek. Ya susah, orang di neraka sudah pada hangus. Ada imannya sedikit dikeluarkan, ada imannya lagi dikeluarkan lagi, ada imannya lagi dikeluarkan lagi. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah. Selesai dimandikan di sungai Nahrul Hayat, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, izhab fadkhulil jannah. Pergi sana, masuk sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga ketemu sama teman-temannya yang dari desa Sidapurna. Orang-orang yang dari desa Sidapurna sudah sampai duluan. Rupanya ketemu, terjadi dialog. Kata orang-orang Sidapurna, Mas, iya, baru nyampe. Hujan tadi di jalan tuh. Memang kemana dulu Mas? Kita sudah lama sampai di sini. Ibu bapak bisa baca dalam Al-Quran surah Al-Mudathir. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Saqar Mas, karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di desa Sidapurna, rumahnya dekat sama masjid. Cuma dekat doang. Sholat mah nggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit Mas. Dulu waktu hidup di dunia pernah ngucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya, itu juga waktu mau kawin. La haula wala quwwata. Nah, saya ingin menyinggung sedikit karena ini ciri dan bukti cinta kepada Nabi. Ini sekalian lewat, sekalian bahas maulid. Soal sholat. 15 abad yang lalu Kanjeng Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita tentang sholat. Kata beliau, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya itu adalah amalan sholat. Dan sholat merupakan ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad. Nanti semua kita nih di akhirat akan ditanya, kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rajin mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Tegal pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Saudara, ayo kita hitung. Kita renungi nikmat Allah, sekaligus mensyukuri. 1 hari 1 malam Allah memberikan kita waktu 24 jam. Betul.
Dalam waktu 24 jam, Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus benar. Yang sedang-sedang, taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus, 2 menit. 2 menit. Ini cepat, perangkonya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang sedang-sedang saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul? Adapun sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga dan bersyukur tadi dibisikin ngobrol sama romo-romo kiai dan para asatis di dalam. Ustadz, alhamdulillah warga Sidapurna sih kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah, masjid di sini penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Satu dah tuh ya. Mukmin yang masuk surga mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini sebenar-benarnya dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mukmin kayak begini masuk surga. Satu. Yang kedua, iya saya cuman ngelihat jam doang lah. Yang kedua, ada mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama. Kata Quran begini, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan berbagai macam amal ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya, dihapuskan segala macam kesalahan-kesalahan kita. Dengan kata lain, beriman dan mengerjakan ibadah. Bu, jangan lupa salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat kepada suami itu ibadah. Iya bu. Urusan taat sama suami pura-pura budeg nih. Jangan lupa setelah seorang wanita bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin suaminya. Jangankan amalan-amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang dia dapat, kemungkinan dosa. Jelas? Saya tanya nih ibu-ibu Sidapurna nih, baca Al-Quran hukumnya apa bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter sudah. Umpama besok ibu di rumah lagi baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud ndeheman suami, tutup saja Qur'annya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qur'annya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung.
Ini kata malaikat, ini perempuan ngaji model apa ini? Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, ibadah. Ya bu, iya bu, mengerjakan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, ada orang mukmin yang jadi penduduk sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama dan kedua. Kata Quran begini, innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa ragu, takut, khawatir, apalagi bimbang. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Beriman, istiqomah dalam keimanannya. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat tentang betapa orang bahagia istiqomah dalam iman dan celaka orang yang mempermainkan nilai-nilai iman. Mudah-mudahan riwayat ini menjadi iktibar, pelajaran buat kita bersama untuk menjaga apapun yang terjadi, nilai-nilai iman jangan sampai terlepas dari jiwa raga kita. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran rupanya tentara muslim kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara muslim yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan tersebut ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara muslim ini kita apain? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Kata penasehat, terserah tuan raja, mau dibunuh ya bunuh saja. Cuma saya pikir-pikir, kenapa kita tidak bujuk rayu saja dulu? Kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Waduh, ide kamu bagus juga, cuma bagaimana caranya? Gampang tuan raja. Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya sudah jatuh, dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Oke, besok kita gelar pengadilan terbuka. Besok digelar pengadilan. Yang mimpin pengadilan, yang mimpin sidang, nggak tanggung-tanggung, langsung raja kafir. Mula-mula yang diadili 3 orang ofisir setingkat komandan. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya tuan raja. Sudah tahu sekarang kamu apa? Tahu tuan raja, sekarang ini saya tawanan perang. Ah, soal tawanan kan gampang diatur. Diatur bagaimana tuan raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsa dan negara kamu, menggadaikan dan menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, asal kamu pindah agama dari Islam, ikut agama saya. Tuan raja, jangan dikira saya ini berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Jadi kamu nggak mau pindah agama? Nggak mau tuan raja. Baik, Algojo bunuh. Dipentang ofisir pertama ini, dipancung,
putus lehernya. Terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gugur opsir pertama. Kemudian dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu jual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsir kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah ojo keakehan cangkem. Loh, maksud kamu? Saya sudah tidak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi. Sekarang ini saya tidak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut para malaikat dan bidadari. Sudahlah Tuan Raja, enggak usah kebanyakan cangkem, potong saja leher saya. Ini raja geleng-geleng kepala. Santri edan. Algojo, bunuh. Dipentang lagi opsir pertama ini, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, giliran opsir ketiga yang dipanggil. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama dan kedua? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau hidup? Iya Tuan Raja. Meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz? Iya Tuan Raja. Mengkhianati bangsa dan negara kamu? Iya Tuan Raja. Pindah dari agama Islam menganut agama saya? Iya, saya pindah agama Tuan Raja. Bagus. Kalau begitu kamu tunggu sebentar, saya musyawarah dulu dengan penasehat. Tuan penasehat, ini kelihatannya opsir ketiga opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati bangsanya, bahkan menjual keyakinan yang cuma satu-satunya. Ini yang enak opsir ketiga ini kita angkat jadi pejabat apa nih? Soal jabatan sih terserah Tuan Raja. Cuma saya pikir-pikir kok aneh ya. Aneh bagaimana? Aneh Tuan Raja. Demi harta, pangkat dan jabatan, dia tinggalkan pemimpinnya. Dia khianati negaranya, bahkan dia jual prinsip dan keyakinan yang cuma satu-satunya. Menurut saya opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh saja Tuan Raja. Raja kembali membuka sidang. Opsir ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat. Loh kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, bahkan keyakinanmu kamu gadaikan. Kamu opsir bejat, kamu harus dibunuh. Jadi saya dibunuh. Bunuh!
Iyalah, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi macet di tengah-tengahnya. Ini bukti orang yang mempermainkan nilai iman kepada Allah. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ya masih bisa ngaji karena dulunya pernah jadi orang Islam. Cuma ayat yang dibaca beda dengan dua temannya yang terdahulu. Ayat yang dibacanya begini. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'i'la'i kalimatillah, di bawah panji-panji Rasulullah, di akhir hayatnya tergoda oleh pangkat, harta dan jabatan. Datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Sebab itu lewat pengajian ini, tugas pertama kita orang-orang tua mutlak menanamkan nilai iman yang mantap kepada anak-anak kita sebagai pondasi kelak 20-30 tahun yang akan datang mereka menjalani kehidupan ini dengan lurus sesuai syariat agama. Saya kaitkan dengan maulid. Menanamkan nilai iman tentu menanamkan rasa cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu paket. Menanamkan nilai ajaran agama itu artinya mengajarkan anak kita untuk cinta kepada Nabi. Ayo lihat sejarah. Tidak ada seorang pun pemimpin di dunia ini yang sayangnya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Biasanya pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat kan cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu cinta sama rakyat, mau pilkada baru datengin rakyat. Jawab boten, pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya jadi pemimpin ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa 3 perubahan. Pertama, saya akan berantas korupsi. Yang kedua, saya akan tegakkan keadilan. Dan yang ketiga, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Belum jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, janjinya dibalik. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, sekarang korupsinya malah berjamaah. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah jual beli keadilan. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak, sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat. Oh, jargonnya sih bagus bener. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, apalagi serba gratis, terutama pendidikan dan kesehatan gratis. Masuk rumah sakit nggak usah bayar, masuk sekolah nggak usah bayar. Waktu masuknya memang tidak bayar. Betul?
Ibu bapak, saudara-saudara, itu sebabnya tidak ada seorang pemimpin pun di alam dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kanjeng Nabi kepada kita? Ini saya sambung dengan memperingati Maulid. Dua saja yang ingin saya sampaikan bukti cinta Nabi kepada kita. Pertama, untuk ukuran hidup zaman sekarang, Nabi Muhammad itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kesederhanaan hidup kanjeng Nabi, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta pasti akan aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Enggak pakai ngomong. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Mendapat tawaran macam begini dari Allah, apa jawab kanjeng Nabi kita? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Namun itu semua tidak akan mampu memuaskan hati saya selama saya lihat satu saja umat saya yang nyangkut di dalam neraka. Walhasil Rasulullah lebih memilih hidup sederhana karena memikirkan kita umat ini. Hidup sederhana Nabi karena memikirkan kita umatnya. Ini bukti kecintaan Nabi yang pertama. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin, tanggal dan hari sama ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Waktu itu malaikat Israel mendapatkan tugas dari Allah. Israel, labaik ya Allah, turun ke alam dunia, ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan. Baik ya Allah. Turun malaikat Israel ditemani dengan malaikat Jibril. Begitu Nabi tahu di sebelah kanan malaikat Jibril, di sebelah kiri malaikat Israel, beliau bertanya, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, tolong kasih tahu kemuliaan apa yang akan saya dapatkan begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kamu enggak usah khawatir. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah siap berdiri dan menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya ya Jibril. Iya. Kalau umat saya bagaimana? Umat saya bagaimana Jibril? Ya Allah, orang yang memang jelas-jelas kemuliaannya sudah disiapkan di langit, masih yang ditanyakan kita umatnya ini. Umat saya bagaimana Jibril? Kata malaikat Jibril, kamu juga enggak usah khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga tidak akan dibukakan dan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Tuh, apa yang tadi disampaikan oleh kiai kita dalam sambutan keluarga Pak
Suhadi, itu sangat benar. Walaupun kita ini umat terakhir, karena pengikut Kanjeng Nabi, di akhirat kita akan mendapat keutamaan. Dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Shiratal Mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih, ya resiko. Jangan mau enaknya saja. Mendengar ada jaminan dari Allah, Nabi berkata, kalau memang begitu Jibril, sekarang saya ikhlas, saya ridho. Ayo Israel, silakan cabut ruh saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada naik ke tenggorokan. Ketika ajal beliau sudah sampai di tenggorokan, sebelum ruh keluar dari jasad, 3 kalimat yang sempat direkam oleh putrinya Fatimah. As-sholah, as-sholah, an-nisa, itakun nisa, ummati, ummati. Selesai, Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kalimat ini yang sempat direkam terakhir kalinya oleh putri beliau Fatimah. As-sholah, as-sholah, seperti yang tadi saya katakan, sholat merupakan ciri pengikut Nabi. An-nisa, itakun nisa, wanita, lindungi, jaga, hormati kaum wanita. Bu, ibu nih utang jasa teramat besar kepada Kanjeng Nabi. Ayo lihat sejarah. 15 abad yang lalu sebelum Rasulullah lahir, kondisi perempuan sangat dilecehkan. Dunia saat itu cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat merendahkan kaum wanita. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperdagangkan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar. Na'udzubillah min, istri jadi barang dagangan. Bu, dagangan. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Bojone raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Orang nganggo kolor baik. Lahir baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat harkat martabat kaum wanita. Nih, sebenarnya enak jadi kaum ibu, enak jadi istri. Ibu nih sudah dijamin masuk sorga. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari Nabi itu kaum ibu. Pak, Bapak tidak dijamin. Kasihan. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak? Saya tanya, ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang jawab 18 orang. Ibu mau masuk surga? Kuncinya ridho suami.
Sekarang saya tanya bapaknya nih, Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kenceng udah kesel bener sama istrinya itu. An-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, jaga, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, ummati. Kita semua ini umat yang ditanya. Di akhir hayat Nabi nggak nyebut Aisyah, Nabi nggak manggil-manggil Ali bin Abi Thalib, Nabi nggak menyebutkan cucu kesayangannya Hasan dan Husain. Tapi yang disebut di akhir hayat beliau, ummati. Kita semua umat kanjeng Nabi. Ayo kita bercermin. Apakah pemimpin seperti ini tidak patut untuk kita cintai? Apakah pemimpin seperti ini tidak patut untuk kita ikuti? Dari dunia Nabi cinta kita, dari dunia Nabi bela kita, sampai akhirat Nabi tetap membela kita. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan, ketika nanti kita berjembat di atas Shiratal Mustaqim, Nabi berdiri di tepian sambil menengadahkan tangan seraya berdoa, Allahumma salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya garis bawahi, tanamkan kepada anak kita nilai-nilai ajaran agama, kuatkan nilai-nilai keimanannya, termasuk di dalamnya mengajarkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu jangan lupa, pekerjaan yang paling capek itu pidato. Bener-bener loh, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, cangkem ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, sudah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Sementara yang mendengarkan si enak, terus. Nih jamaah seperti ini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Ini sudah 1 jam lebih ini. Mari terakhir kita sama-sama baca suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini kita khususkan buat keluarga Bapak Suhadi. Mudah-mudahan segala keinginan dan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah yang kedua kita khususkan buat diri kita semua. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan yang paling penting seluruh kita diwafatkan dalam husnul khatimah, memegang nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Pembacaan doa nanti dari guru kita yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.